Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak dan Ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan izin Allah kita masih dapat melaksanakan sholat isya berjamaah di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang agung, yang secara khusus pada bulan ini Allah memanggil kepada orang yang beriman. Nah, siapa orang yang beriman? Orang yang beriman itu Allah menegaskan innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Nah, orang beriman itu dijelaskan oleh Allah, sesungguhnya orang-orang beriman itu amanu billah, orang yang menyatakan beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah tidak cukup hanya mempercayai adanya Allah, tapi juga harus menyadari bahwa Allah itu maha dalam segala halnya, maha melihat, maha kuasa, maha pemberi rezeki. Jadi ini yang pertama, beriman kepada Allah dan juga beriman kepada Rasulnya. Tentu umat Islam percaya Muhammad sebagai Rasulullah, tapi tidak cukup hanya percaya saja, tapi harus mencontoh keteladanan Rasulullah SAW, mencontoh sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Maka dalam ayat ini summa lam yartabu, kemudian tidak ragu terhadap adanya Allah, tidak ragu terhadap mahanya Allah, dan tidak ragu terhadap Rasulullah SAW. Jadi orang yang beriman yang diundang secara khusus di bulan Ramadan ini. Nah, untuk kuliah Ramadan pada malam hari ini saya ingin menyampaikan, namun sebelumnya mohon maaf kalau suaranya serak karena lagi batuk ini ya. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan, karena ada seorang murtadin namanya Fadil Mulia, ini sekarang jadi pendeta, dia itu menjelaskan bahwa puasa di dalam Islam ini hanya sia-sia saja, sama dengan Johnson Littik, bahwa orang Islam puasa menahan makan minum itu menyiksa diri. Kalau dalam agama kami, kata Johnson Littik, yang namanya puasa itu cinta kasih. Nah, saya ingin menjelaskan, benarkah demikian? Dan Allah sudah memberitahukan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, diwajibkan, kutiba 'alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian syiyam, yaitu puasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana juga diwajibkan atas kaum sebelum kalian. Nah, untuk membenarkan, menjelaskan ayat ini benar, bahwa Allah mewajibkan saum ini bukan hanya kepada umat Rasulullah SAW saja, tapi juga kepada umat-umat sebelum kalian.
Mungkin yang selama ini kita kenal Nabi Daud alaihissalam, dia saum, 1 hari saum, 1 hari berbuka. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah SAW, puasanya Nabi Daud itu adalah puasa yang Allah paling cintai. Nah, ternyata ini membuktikan bahwa Nabi Daud juga menjalankan saum. Nah, banyak umat Islam yang mempraktekkan saum Daud. Saya punya murid, tapi saya belum bisa melaksanakan. Murid saya itu sudah puluhan tahun lah mungkin ya, karena sekarang umurnya di atas saya. Itu selalu menjalankan saum Daud. Secara fisiknya luar biasa sehat, hampir jarang sakit. Ada teman saya, seorang dokter kandungan, yang kerjanya juga cukup berat. Kadang-kadang malam-malam dipanggil karena ada yang melahirkan. Ternyata secara fisik dia luar biasa sehat. Pak Amin Rais juga tidak pernah lepas dari saum Daud. Sebetulnya saya secara pribadi ngiri, tapi belum bisa melaksanakan. Mudah-mudahan pasca Ramadan ini kita bisa melaksanakan saum Nabi Daud. Nah, sekarang apa benar bahwa Nabi Isa itu tidak pernah mencontohkan saum? Saya akan lihat di dalam kitab yang diimani oleh orang Yahudi. Ternyata Nabi Musa pun melaksanakan saum. Yang dalam bahasa Ibrani, saum itu sama dengan kata bahasa Ibrani sum. Jadi kalau dalam bahasa Arab saum, siam, dalam bahasa Ibrani sum. Nah, ternyata Nabi Musa alaihissalam, setelah kami telusur di dalam kitab Yahudi, di dalam kitab Torah, yang kitab Torah ini diimani juga oleh kaum Nasrani. Nah, cuman kalau kaum Nasrani ada di dalam kitab Perjanjian Lama. Di dalam kitab Perjanjian Lama itu ada 5 kitab, kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, Ulangan. Ini masuk kitab Taurat. Nah, orang Yahudi juga ini 5 kitab ini. Nah, di dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 28 bahwa Nabi Musa menjalankan sumnya 40 hari 40 malam, tidak makan roti dan tidak minum air. Nah, itu masih bisa kita telusur. Di dalam kitab Taurat itu Musa puasa 40 hari, tidak makan roti 40 malam, tidak minum. Itulah sumnya yang dipraktekkan oleh Musa yang tertuang dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 28. Lalu bagaimana tentang Nabi Isa alaihissalam? Kaum Nasrani menyebutnya Yesus. Ternyata Yesus juga menjalankan sum. Dalilnya ada di dalam Injil Lukas pasal 4 ayat 2 bahwa Yesus berpuasa selama 40 hari 40 malam. Itu ada di dalam Injil Matius pasal 4 ayat 2. Saya baca dalam Injil yang dalam bahasa Arab. Ba'da ma thumma arba'ina naharon wa arba'ina lailatan ja'a akhiran. Jadi Yesus berpuasa 40 hari 40 malam. Nah, kalau yang dimaksud Yesus adalah Nabi Isa, ternyata puasa juga. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan bedanya puasa kita dengan puasanya ahlul kitab itu dengan makan sahur. Nah, jadi kalau tadi 40 hari 40 malam berarti kan tidak ada makan sahurnya. Ternyata banyak hikmah di balik diperintahkannya untuk makan sahur ini, di samping ada nilai-nilai keberkahan dan juga untuk menambah kekuatan. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui bahwa tidak ada sekarang ini orang Yahudi yang masih meyakini kitab Torah yang 5 kitab tadi, walaupun itu isinya sudah bercampur aduk antara wahyu Allah dengan karangan orang. Tapi orang Yahudi sekarang ini tidak ada yang mempraktekkan saum seperti Nabi Musa. Orang Yahudi itu
saumnya dalam satu tahun tuh ada 4, ada 3, tapi yang wajib hanya 1 hari. Sekarang orang Yahudi, pertama mereka saumnya itu dalam rangka berkaitan dengan keagamaan. Nah, orang Yahudi saum tapi tidak wajib, mengacu kepada bahwa katanya Musa dulu dapat wahyu di Bukit Tursina ketika menerima 10 firman Tuhan. Nah, mereka saum tapi tidak seperti Musa itu. Nah, yang kedua, orang Yahudi saumnya itu yaitu dalam rangka perkabungan. Ketika Raja Saul, Raja Daud meninggal, raja-raja mereka meninggal dunia, orang-orang Yahudi juga melaksanakan saum atau puasa itu dalam rangka perkabungan. Jadi kalau raja-raja mereka meninggal, wafat, nah mereka puasa. Tetapi dalam puasa perkabungan dalam rangka duka itu, orang-orang Yahudi wajib berpakaian yang serba hitam. Nah, makanya orang Yahudi itu wafat raja-raja mereka itu pakaiannya hitam-hitam. Nah, ternyata ini kebiasaan Yahudi ini banyak dipraktekkan oleh orang Islam. Ketika tetangga meninggal dunia, ganti bajunya hitam, pecinya hitam, celananya hitam, kalau perlu kacamatanya juga hitam, payungnya hitam. Nah, itu termasuk tasabbuh, meniru-niru, dan Nabi menjelaskan man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru-niru kebiasaan suatu kaum, maka termasuk kaum itu, kata Nabi. Nah, yang ketiga, orang Yahudi itu saum dalam rangka bertobat, dalam rangka pertobatan untuk mendekatkan diri kepada Yahweh. Sebetulnya Yahweh itu dari kata Yahuwa, siapa? Ya dia, ya Allah maksudnya. Tapi mereka sering disingkat, kalau istilah teman-teman Kristen itu YHWH. Nama Tuhan itu YHWH. Jadi ndak jaleh, kata orang awak itu ndak jaleh nama Tuhan kok YHWH. Itu Yahweh. Nah, yang puasa pertobatan ini wajib dalam 1 tahun. Orang Yahudi 1 hari inilah wajib mereka menjalankan saum dalam rangka pertobatan, terutama pada Yom Kippur. Yom itu hari dalam bahasa Ibrani, sama dengan Yaum atau Yom dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Ibrani Yom Kippur itu hari pertobatan. Nah, orang Yahudi puasanya yang wajib 1 hari pada hari pertobatan. Kemudian bagaimana orang-orang yang mengklaim pengikut Nabi Isa alaihissalam? Nah, ini untuk menjawab tadi saudara Murtadin dengan juga Johnson Littig. Katanya puasanya orang Islam menahan makan minum itu hanya menyiksa diri. Padahal Yesus sendiri tadi puasa 40 hari 40 malam, akhirnya dia lapar. Nah, kalaulah dia dianggap sebagai Tuhan, kira-kira siapa yang memerintahkan Tuhan untuk berpuasa 40 hari 40 malam? Karena di sini Yesus juga akhirnya lapar setelah puasa 40 malam. Nah, sekarang karena banyak sekte di kalangan kaum Nasara itu, tidak ada yang seragam dalam hal puasa. Kalau orang Islam kan puasa Ramadan tuh ya semua sama, 1 bulan. Nah, mereka tidak seragam, ada malah tidak perlu puasa. Kalau Kristen karismatik puasa 40 hari, tapi tidak seperti apa dilakukan oleh Yesus. Karena ada pantangan-pantangan tertentu saja ya puasanya. Sementara di agama Kristen Katolik, orang Katolik puasanya hanya pantang tidak makan daging. Itu terutama pada hari Rabu dan Jumat Agung. Nah, ini jadi tidak makan daging sesuai keputusan dari majelis di Vatikan, bahwa sejak tahun 65 umat Katolik puasanya hanya tidak makan daging. Nah, kalau puasa tidak makan daging, sekira orang-orang miskin itu tiap hari puasa ya, karena nggak kebeli daging. Nah, padahal dalam Islam itu target saum itu pertama la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Yang kedua, kalau dalam Islam itu targetnya bagi yang saum itu la'allakum tashkurun,
Itu ayatnya berurutan ya di Al-Baqarah itu. Agar menjadi orang yang senantiasa bersyukur. Yang ketiga, tahapan bagi orang saum itu la'allahum yarshudun, agar senantiasa berada dalam kebenaran. Nah, insyaallah kita target saum kita sampai kepada tadi, pertama la'allakum tattaqun, agar menjadi orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua la'allakum tashkurun, agar senantiasa kita selalu bersyukur. Yang ketiga la'allahum yarshudun, agar senantiasa berada dalam kebenaran. Nah, ini kalau ditinjau dari tiga agama ini ya. Nah, di dalam Islam sangat sempurna saumnya itu. Jadi ada saum sunnah ya, ada saum wajib. Nah, saum wajib di antaranya ada saum Ramadan. Lalu bagaimana di agama Bahai, Bapak Ibu ya? Karena ada juga Bahai itu sudah jadi agama, pendirinya adalah Bahaullah. Dia menjalankan saumnya selama 1 bulan. Cuman 1 bulannya menurut agama Bahai itu 19 hari. Jadi mulai tanggal 2 Maret sampai tanggal 20 Maret. Jadi mereka berpuasa dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Ininya sama dari fajar sampai terbenam matahari. Cuman puasa 1 bulannya hanya 19 hari dari tanggal 2 Maret sampai 20 Maret itu 21 Maret berhari raya. Jadi puasanya tanggal 2 Maret sampai 20 Maret. Kemudian 21 Maretnya berhari raya. Hari raya di agama Bahai yaitu dikenal dengan hari tahun baru Nauruz ya. Nah, ini sekarang dapat sambutan Bahai ini, padahal pengikutnya seluruh Indonesia ini sedikit sekali. Ini bagian daripada proyek Freemason untuk memecah belah umat Islam, itu dibikin agama-agama baru ya, seperti Ahmadiyah, Bahaiyah, Ingkar Sunnah, Syiah. Ini proyek-proyek Yahudi untuk memecah belah Islam dari dalam. Nah, orang Bahai puasanya 19 hari karena 1 bulannya menurut agama mereka 19 hari dan 1 tahunnya ada 19 bulan. Nah, jadi dari sini tergambar ya Bapak Ibu. Jadi apa yang dijelaskan oleh Allah diwajibkan juga kepada umat sebelum kamu. Jadi Nabi Musa saum, Nabi Isa saum, Nabi Daud saum. Ternyata saya banyak temukan di kitab para nabi yang ada di kalangan Yahudi. Itu misalnya di Yehezkiel diterangkan. Yehezkiel itu nama nabi yang dalam Islam nama Nabi Zulkifli gitu ya. Juga di kitab Keluaran, kitab Ulangan itu ada menjelaskan. Di kitab Mazmur tentang saum. Jadi benarlah firman Allah di dalam Al-Quran bahwa Allah telah mewajibkan saum bukan hanya kepada umat Nabi Muhammad saja, tapi juga diwajibkan kepada umat sebelum kalian. Nah, oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu, gunakan bulan Ramadan ini, karena kata Nabi jangan malas di bulan Ramadan, karena amal yang kecil akan dibalas dengan pahala yang besar. Maka kita jadikan terutama Al-Quran yang Allah turunkan di bulan Ramadan ini, pertama Quran ini sebagai hudan, sebagai petunjuk bagi manusia. Nah, karena Quran sebagai petunjuk bagi manusia, sebagaimana firman Allah, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas." Nah, di sini hudan linnas menjadi petunjuk bagi manusia. Jadi Quran petunjuk bagi manusia. Bukan hanya orang Islam saja, bagi seluruh manusia Quran sebagai petunjuk. Tapi juga Quran petunjuk khusus orang yang bertakwa, sebagaimana di awal surah Baqarah, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Quran juga sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa, dan Quran juga sebagai furqan. Apa artinya furqan? Pemisah, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Sehingga sangat jelas di Quran itu ada orang beriman, ada orang yang kafir, ada orang munafik. Jadi umat manusia itu Pak, kalau dilihat dari kitab-kitab para nabi, hanya 3 yang beriman kepada nabi itu, yang ingkar disebut kafir, baru yang munafik. Jadi di zaman Nabi Musa, zaman Nabi Isa, zaman Nabi Muhammad SAW ada 3 golongan manusia ini. Nah, di antaranya tadi sebagai furqan, Quran diturunkan sebagai pembeda al-haq dengan al-batil. Nah, Quran juga tadi sebagai petunjuk hidup. Tentu Quran ini untuk orang yang hidup. Maka kata Nabi, sinarilah rumah-rumahmu dengan bacaan Al-Quran,
Karena rumah yang tidak pernah dengar bacaan Quran, kata Nabi, seperti kuburan. Jadi Bapak dan Ibu jangan dibalik, di rumahnya sepi dari bacaan Quran, malah ramai di kuburan dibacakan Quran. Karena rumah yang sepi dari bacaan Quran itu, kata Nabi, seperti kuburan. Nah, jangan sampai ketika hidupnya Quran tidak pernah dibaca, udah wafat minta dibacakan Quran. Padahal Quran itu ayatnya ada ayat perintah, ada ayat larangan. Ayat perintah salah satunya perintah untuk menjalankan saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian siam. Nah, ini tentu perintah Allah kepada orang beriman yang masih hidup. Karena kalau yang sudah meninggal dunia, kalau misalnya Pak Ahmad meninggal dunia, Bapak baca ayat ini, sampai kapanpun Pak Ahmad itu tidak akan menjalankan saum. Ada juga ayat larangan di Quran tuh, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Nah, ayat ini untuk orang yang hidup. Karena kalau yang sudah wafat, Bapak baca 2000 kali ayat wala taqrabuz zina, tidak akan berzina orang yang sudah meninggal. Nah, itu Quran diturunkan sebagai petunjuk hidup. Nah, saya mengingatkan kembali, kalau yang biasa kajian setiap bulan yang lalu sudah kita bahas, ini hanya mengingatkan. Ini tadi Al-Quran itu salah satunya fungsinya sebagai furqan, pembeda al-haq dengan al-batil. Ini sekarang ada Quran palsu diberi nama Al-Furqanul Haq, artinya Al-Quran yang benar. Tapi ini Quran palsu. Justru dengan adanya Quran palsu ini membuktikan Quran yang benar, Quran wahyu Allah itu adalah pembeda antara yang wahyu dengan yang bukan wahyu. Nah, contoh Bapak Ibu ya, di Quran palsu yang ditulis oleh Dr. Ani Soros, ini setiap surat di sini atau jumlah suratnya ada 77 surat, diawali dengan basmalah. Nah, ini nama-nama suratnya. Surat pertama adalah suratul Fatihah. Nah, ini suratul Fatihah. Cuman bukan Al-Fatihah yang di Quran kita. Ini suratul Fatihah palsu dengan dimulai dengan basmalah, cuman basmalahnya palsu. Bukan bismillahirrahmanirrahim, tetapi bismil abbi al-kalimah ar-ruh al-ilah al-wahid al-auhad. Nah, ini basmalah palsu. Ini suratul Fatihah surat pertama, the opening. Nah, ini dalam versi bahasa Inggrisnya. Kemudian surat yang kedua di sini suratul mahabbah. Nah, suratul mahabbah itu surat cinta. Makanya di sini disebut love ya, atau surat cinta. Nah, ini di Quran nggak ada surat cinta ya. Kemudian yang ketiga di sini suratun nur, surat An-Nur. Nah, ada di Quran kalau surat An-Nur, tapi ini bukan An-Nur di Quran kita. Ini di Quran palsu. Kemudian ada suratus salam yang keempat. Nah, nggak ada di Quran suratus salam. Tetapi yang berikutnya yang sama ada surat Al-Qadar. Cuman berbeda isinya. Nah, saya baca nih surat Al-Qadar yang palsu. Inna anzalnahu bil haqqi fi wamdatil fajri fi sa'atil qadri nurun lidolin wa hudalinas fi kulli asrin furqanun haqqun wa kullun faslun fi kulli amrin. Ini Al-Qadar yang palsu. Nah, kemudian ada yang mirip. Nama suratnya Suratul Iman ya. Surat Al-Iman. Di Quran nggak ada surat Al-Iman. Ada surat Al-Kafirin. Nah, di Quran nggak ada surat Al-Kafirin, yang ada Al-Kafirun. Ada lagi surat Al-Munafikin. Nah, ini surat yang dimiripkan. Yang aslinya surat apa? Al-Munafikun. Ini jumlahnya 77 surat. Nah, jadi dengan adanya Quran palsu ini membuktikan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 79, bahwa wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hada min indillah. Kecelakaan yang besarlah bagi mereka yang menuliskan Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu mereka katakan hada min indillah, ini datang dari Allah. Itulah Allah menjelaskan bahwa ini ditulis oleh tangan sendiri, tapi mereka mengatakan hada min indillah, ini datang dari Allah. Kenapa Soros ini atau Ani Soros ini
menulis Quran palsu karena dia kalah dialog dengan Ahmadidat ketika dia menantang Ahmadidat untuk berdialog. Ya, Ahmadidat pakai Quran dalam bahasa Arab. Jadi Quran itu dalam bahasa Arab, Pak. Bukan seperti yang dilakukan oleh Nabi palsu dari Bandung, tukang cukur, ya. Jadi Quran itu dalam bahasa Arab. Nah, Anies Soros karena dia pendeta dari kota Nazaret lahirnya, nah dia pakai Injil yang dalam bahasa Arab. Maka kata Ahmadidat, walaupun tulisannya sama-sama tulisan Arab, tapi tidak bisa mengimbangi Al-Quran ini. Ternyata Soros sadar bahwa dia tidak bisa membuktikan Injil yang dalam bahasa Arab mau dibandingkan dengan Quran yang dalam bahasa Arab, karena Injil yang asli bukan dalam bahasa Arab. Nah, kalau Injil yang ada sekarang ini bahasa Yunani. Makanya ketika Robert Awalian nentang kepada saya, Ustadz mengatakan katanya Quran kitab yang terjaga terpelihara, apakah Tuhan Allahnya mampu jaga Quran lalu tak mampu jaga kitab Taurat dan kitab Injil? Ya, saya jelaskan sama Robert ini, kalau kami mengatakan Quran yang terjaga terpelihara karena ada pernyataan Allah, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami turunkan Al-Quran, kami juga yang menjaganya, yang meliharanya. Ini pernyataan Allah. Nah, sekarang ada nggak di kitab Injil yang Anda yakini pernyataan Allah, kami turunkan kitab Injil kepadamu wahai Isa, kami yang menjaganya, kami yang meliharanya? Tidak bisa dibuktikan. Kalau kita bisa dibuktikan, Bapak Ibu, Quran itu kalam Allah yang terjaga terpelihara, banyak yang hafal Quran 30 juz. Saya keliling berbagai kota itu. Di Papua itu sudah banyak yang hafal Quran itu. Muridnya Ustadz Fadlan itu yang hafal Quran banyak. Ke Kupang, saya belum lama baru ke Kupang sebelum Ramadan ini. Ternyata banyak juga yang hafal Quran 30 juz. Maka saya bilang kepada dia, ada nggak teman-teman Anda yang hafal kitab suci Anda sendiri? Nggak bisa dibuktikan. Dan Quran itu kitab yang agung dibaca dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Arab yang aslinya, bukan dalam bahasa Jawa. Karena tidak mungkin Al-Quran dalam bahasa Jawa, karena yang menerima Quran adalah Rasulullah Muhammad SAW, orang Arab, maka wahyunya pakai bahasa Arab. Nah, yang anehnya itu, ini kitab Injil bahasa Yunani yang ada di mereka, sementara Nabi Isa bukan orang Yunani. Nah, di situ saja sudah kelihatan tidak bisa dibuktikan dan tidak ada yang bisa hafal. Maka bersyukurlah kita mempunyai Al-Quran ini, kitab yang terjaga dan terpelihara, yang Allah turunkan di bulan Ramadan sebagai petunjuk hidup, sebagai furqan, pembeda antara yang hak dengan yang batil. Barangkali Bapak dan Ibu, ini saja kultum saya, tidak panjang lebar, ya namanya kultum Ramadan, kuliah terserah antum. Jadi saya cukupkan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة الترويح جميعا رحمكم